Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada renungan sebelumnya, kita melihat bagaimana penyakit kusta membuat seseorang dinyatakan najis dan harus hidup terpisah dari perkemahan Israel. Hidupnya berubah drastis. Ia tidak dapat lagi hidup bersama keluarga, tidak dapat beribadah bersama umat Tuhan, dan harus hidup dalam keterasingan. Namun, Imamat pasal 14 memberikan kabar yang penuh pengharapan. Pasal ini berbicara tentang pemulihan. Jika seseorang yang pernah dinyatakan najis telah sembuh, Allah menyediakan jalan agar ia dapat dipulihkan dan kembali ke dalam persekutuan umat Tuhan. Disinilah kita melihat bahwa Allah bukan hanya Allah yang menyatakan kenajisan, tetapi juga Allah yang memulihkan. Ketika seorang penderita kusta sembuh, ia tidak dapat begitu saja kembali ke perkemahan. Ia harus dibawa kepada imam. Imamat pasal 14 ayat 2 mengatakan, "Inilah hukum tentang orang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam." Ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak terjadi secara sembarangan. Allah sendiri menetapkan jalan pemulihan itu. Dalam kehidupan rohani, hal ini mengingatkan kita bahwa pengampunan dan pemulihan selalu dimulai dari inisiatif Allah. Manusia tidak dapat memulihkan dirinya sendiri. Imamat pasal 14 menggambarkan ritual yang cukup panjang. Burung yang dilepaskan, percikan darah, pencukuran rambut, dan persembahan korban. Semua ini menunjukkan bahwa pemulihan bukan sekedar pengakuan sederhana, tetapi sebuah proses yang menyentuh seluruh kehidupan. Kenajisan tidak hanya dihapus secara simbolis, tetapi orang itu juga dipulihkan secara sosial dan spiritual. Ia kembali diterima dalam komunitas Allah. Menarik bahwa hukum Taurat tidak berhenti pada pengusiran orang najis. Taurat juga memberikan jalan kembali. Ini menunjukkan hati Allah. Allah tidak berkenan membuang manusia untuk selamanya. Ia menghendaki pemulihan. Dalam Imamat pasal 14 ayat 21-32 dijelaskan bahwa orang miskin boleh membawa korban yang lebih sederhana. Artinya, jalan pemulihan tidak hanya tersedia bagi orang kaya. Semua orang dapat datang kepada Allah. Anugerah Allah tidak dibatasi oleh kondisi ekonomi manusia. Semua ritual dalam imamat ini pada akhirnya menunjuk kepada Kristus. Dalam Injil, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang kusta, tetapi ia juga memulihkan mereka sepenuhnya. Yesus bahkan berkata kepada orang kusta yang disembuhkan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Yesus menghormati hukum Taurat, tetapi pada saat yang sama ia menunjukkan bahwa kuasa penyucian yang sejati ada di dalam dirinya. Ibrani pasal 9 ayat 14 mengatakan, "Betapa lebihnya darah Kristus menyucikan hati nurani kita." Jika ritual Taurat hanya menyucikan secara simbolis, Kristus menyucikan manusia sampai ke dalam hati. Renungan ini mengajarkan bahwa Allah menyediakan jalan pemulihan bagi orang berdosa. Pemulihan adalah bagian dari kasih Allah. Tidak ada kenajisan yang terlalu besar bagi anugerah Tuhan. Kristus adalah penyucian yang sempurna bagi manusia.
Kehidupan baru dimulai ketika kita kembali kepada Tuhan. Banyak orang hidup dengan rasa bersalah karena masa lalu mereka. Namun Injil mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah pemulihan. Apa yang rusak oleh dosa dapat dipulihkan oleh anugerah. Imamat pasal 14 mengingatkan bahwa kenajisan bukanlah akhir dari cerita. Allah menyediakan jalan pemulihan. Dan pemulihan itu mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Kristus bukan hanya menyembuhkan luka manusia, tetapi juga mengembalikan manusia kepada persekutuan dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memulihkan. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau tidak meninggalkan kami. Melalui Yesus Kristus, Engkau membuka jalan penyucian yang sempurna. Pulihkan hati kami dan tuntun kami hidup dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.